Baik, kita langsung masuk materi kita, yaitu tentang lereng. Nah, ini. Jadi Bapak ambil dari jurnal ilmiah. Ini ada jurnal ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dari jurusan Teknik Sipil San Ratulangi Manado dengan judul Analisis Kestabilan Lereng dengan Metode Bishop. Kita tidak membahas jurnal ini, namun kita mengambil landasan teorinya saja. Nah, apa itu lereng atau stabilitas tanah? Nah, ini kita baca dulu pendahuluan. Stabilitas tanah pada lereng dapat terganggu akibat pengaruh alam, iklim, dan aktivitas manusia. Longsor terjadi karena ketidakseimbangan gaya yang bekerja pada lereng atau gaya di daerah lereng tersebut besar daripada gaya penahan yang ada di lereng tersebut. Nah, ini sama seperti materi longsor kita minggu kemarin. Kerusakan yang ditimbulkan akibat longsor ini bukan hanya kerusakan secara langsung seperti rusaknya fasilitas umum, hilangnya lahan-lahan pertanian, korban jiwa, akan tetapi kerusakan secara tidak langsung melumpuhkan kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah yang terkena bencana. Nah, ini adalah dampak dari kestabilan lereng. Nah, yang berakibatnya adalah longsor. Nah, di sini sang peneliti dia ada rumusan masalah, batasan masalah. Namun ini tidak Bapak jelaskan karena ini jurnal orang. Jadi Bapak langsung ke landasan teori. Ini hal yang sangat penting, landasan teori. Ini adalah teorinya. Lereng adalah bidang miring yang menghubungkan bidang-bidang lain yang mempunyai elevasi yang berbeda. Nah, ini adalah definisi dari lereng. Bapak ulangi, lereng adalah bidang miring yang menghubungkan bidang-bidang lain yang mempunyai elevasi yang berbeda. Kalau bisa Bapak gambarkan, nah, lereng itu seperti ini, bidang miring. Ini kan lereng. Ini kan lereng, sudah bentuk lereng. Bidang miring, itu lereng. Nah, lereng terbentuk secara alamiah maupun dengan bantuan manusia. Ditinjau dari jenisnya, secara umum lereng terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Lereng alam, yaitu lereng yang terjadi akibat proses-proses alamiah. Misalnya lereng pada perbukitan, ini lereng alamiah. Selanjutnya adalah B. Lereng yang dibuat dalam pada tanah asli, misalnya bila mana tanah dipotong untuk pembuatan jalan atau saluran irigasi. Nah, pernah kan lihat orang bikin jalan, terus di pinggirnya ada lereng-lereng, misalnya jalan membelah bukit. Nah, itu adalah lereng yang dibuat. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah lereng yang dibuat dari tanah yang dipadatkan, misalnya tanggul atau bentungan tanah hurukan. Nah, jadi ini lereng buatan. Yang pertama itu lereng alam, terbentuk alamnya. Yang kedua adalah lereng yang dipotong, atau maksudnya, nih Bapak kasih contoh, lereng yang dipotong, tanah yang dipotong membentuk lereng. Ini misalnya ini tanah. Nah, terus dibentuklah lereng di sini. Nah, ini lereng. Nah, seperti itu. Ini tanah, dia terbentuk lereng. Jadi dia membelah tanah asli. Nah, seperti itu, seperti yang dijelaskan. Lereng yang dibuat, jadi dia memotong tanah aslinya dipotong. Nah, selanjutnya adalah lereng yang dibuat dari tanah yang dipadatkan. Nah, dipadatkan itu seperti ini contohnya. Nah, ini misalnya permukaan tanah nih. Nah, kayak gini. Jadi harus dibuatlah lereng. Nah, ini dipadatkan, tanah dipadatkan. Nah, ini tanah dipadatkan juga. Lalu dibuatlah lereng di sini. Nah, seperti itu contoh. Ini adalah tanah yang dipadatkan. Jadi ada 3 jenis lereng. Nah, di setiap macam lereng, kemungkinan terjadi longsor selalu ada. Longsor terjadi akibat gaya dorong melalui gaya berlawanan yang berasal dari kekuatan geser tanah sepanjang bidang longsor. Secara teknik, dapat dikatakan bahwa longsor terjadi apabila faktor keamanan tidak memenuhi, yaitu faktor keamanan kurang dari 1,5. Ini yang sudah kita bahas minggu kemarin tentang longsor.
Nah, kita lanjut lagi penyebab terjadinya longsor. Banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng, seperti geologi dan hidrologi, topografi, iklim perubahan cuaca. Namun selain itu, pelongsoran juga terjadi akibat nah, satu, penambahan beban pada lereng. Tambahan beban pada lereng berupa bangunan baru, tambahan beban pada lereng oleh air yang masuk ke dalam pori-pori tanah maupun yang mengenang di permukaan lereng. Jadi lereng tadi itu dikasih beban, makanya tanahnya tidak mampu menahan. Nah, itulah. Yang kedua, penggalian atau pemotongan jalan pada kaki lereng. Jadi ada penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng itu yang membuat kestabilan lerengnya juga terganggu. Selanjutnya adalah perubahan posisi muka air secara cepat pada bendungan, sungai, dan lain-lain. Jadi sebenarnya airnya mengalir dari sisi yang sana, tapi dia mengalir ke arah sisi lereng. Makanya ada perubahan posisi muka air. Makanya terjadi longsor. Selanjutnya adalah getaran atau gempa bumi. Nah, seperti itu. Jadi gempa bumi juga mempengaruhi terjadinya longsor. Selanjutnya adalah jenis tanah dan kondisi geometrik lereng. Jenis tanah juga pengaruh, misalnya tanahnya ini tidak tanah contoh tanah berpasir. Dia dengan ketinggian lereng tertentu dia tidak mampu menahan, makanya terjadilah longsor. Nah, itu adalah penyebab terjadinya longsor. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, cara-cara untuk menstabilkan lereng. Nah, inilah teknik menstabilkan lereng. Ada beberapa cara untuk menstabilkan atau memperbaiki lereng yang mungkin akan terjadi kelongsoran, yaitu membuat lereng lebih datar atau mengurangi sudut kemiringan dari lereng tersebut. Ini cocok untuk lereng yang tidak terlalu tinggi. Nah, ini maksudnya itu sudut kemiringannya dikurangi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya terlalu miring. Jadi sudut kemiringan lerengnya, nah, jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Artinya sudut kemiringan lerengnya dikurangi. Tidak terlalu terjal. Selanjutnya, memperkecil ketinggian lereng. Nah, seperti tadi itu kan, ketinggiannya ini misalnya terlalu tinggi, jadi diperkecil. Tingginya jangan terlalu tinggi, segini aja mungkin. Nah, ini contoh. Seperti itu. Selanjutnya, merubah lereng menjadi multi-slope. Nah, multi-slope itu seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi ini misalnya lereng, jadi dibikinlah multi-slope. Ini dibikin lagi di sini. Nah, ini dibikin lagi di sini. Nah, ini yang dihapus. Dia multi-slope. Nah, jadi yang ini yang dihapus. Dia multi-slope. Itu dia. Selanjutnya adalah dengan menambah counterweight atau tanah timbunan pada kaki lereng. Menambah tanah timbunan di kaki lereng. Nah, ini jadi di sini ditambah tanah timbunan. Nah, tanah timbunan. Biar dia menahan dari sudut geser ini. Nah, itu adalah cara-cara untuk menstabilkan lereng. Selanjutnya adalah analisis kestabilan lereng. Analisis kestabilan lereng pada umumnya berdasarkan pada konsep keseimbangan plastis batas atau limit plastis equilibrium. Ini dijelaskan juga kelongsoran lereng terjadi di sepanjang permukaan bidang longsor tertentu dan dapat dianggap sebagai masalah bidang dua dimensi. Massa tanah yang longsor dianggap berupa benda yang pasif. Selanjutnya, tanah geser dari massa tanah yang setiap titik sepanjang bidang longsor tidak tergantung dari orientasi permukaan longsor. Atau dengan kata lain, kuat geser tanah dianggap isotropis. Faktor aman didefinisi dengan memperhatikan tegangan geser rata-rata sepanjang bidang longsor, yang potensi dan kuat geser tanah rata-rata sepanjang permukaan longsor. Jadi, kuat geser tanah mungkin terlampaui di titik-titik tertentu pada bidang longsornya. Pada faktor aman, hasil hitungan lebih besar dari 1,5. Ini maksudnya apa nih? Ini adalah analisa kestabilan lereng. Jadi analisa kestabilan lereng itu nih ya, dia menghitung massa tanah, dia menghitung tahanan geser, dia juga menghitung faktor aman.
Nah, itu adalah untuk menganalisis kestabilan lereng. Jadi, kenapa perlu dilakukan analisa kestabilan lereng? Biar kita nih mengetahui ini, lereng ini mampu tidak menahan beban sampai berapa ton di atasnya. Seperti itu. Itu makanya dilakukanlah analisa kestabilan lereng. Biasanya di tambang itu sangat penting sekali analisa kestabilan lereng. Karena kalau lerengnya tidak dianalisa, itu kalau sudah longsor, bahaya sekali aktivitas penambangan bisa terganggu. Bisa off 1 sampai 2 hari. Itu. Analisa kestabilan lereng ditunjukkan untuk mendapatkan angka faktor keamanan dari suatu bentuk lereng. Seperti yang Bapak bilang tadi kan. Jadi ini untuk mencari faktor keamanan. Dengan diketahuinya faktor keamanan memudahkan pekerjaan pembentukan atau perkuatan lereng untuk memastikan apakah lereng yang telah dibentuk mempunyai risiko longsor atau cukup stabil. Bertambahnya tingkat kapasitas untuk memprediksi ancaman longsor dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut. Nah, inilah manfaat dari kestabilan lereng. Yang pertama, untuk memahami perkembangan dan bentuk dari lereng alam dan proses yang menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk alam yang berbeda. Untuk menilai kestabilan lereng dalam jangka pendek dan jika kondisi jangka panjang. Untuk menilai kemungkinan terjadinya kelongsoran yang melibatkan lereng alam atau lereng buatan, untuk menganalisa kelongsoran dan untuk memahami kesalahan mekanisme dan pengaruh dari faktor lingkungan. Selanjutnya, untuk dapat mendesain ulang lereng yang gagal, serta perencanaan dan desain pencegahan, serta pengukuran ulang. Selanjutnya, untuk mempelajari efek atau pengaruh dari beban gempa pada lereng dan tanggul. Nah, itu adalah fungsi dari analisa lereng itu sendiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi intinya tuh untuk mencari faktor aman supaya apa yang kita kerjakan itu tidak terjadi longsor. Makanya dilakukan analisa kestabilan lereng. Nah, apa metode yang dipakai dalam analisa kestabilan lereng? Yaitu sang peneliti ini menggunakan metode Bishop namanya. Metode Bishop adalah metode yang diperkenalkan oleh A.W. Bishop menggunakan cara potongan di mana gaya-gaya yang bekerja pada tiap potongan ditunjukkan seperti pada gambar 2.4. Kita cari 2.4 kemana gambar 2.4. Nah, ini 2.4. Nah, ini gambarnya. Ini bentuk lereng. Nah, seperti itu. Ini adalah metode Bishop. Kita lanjut. Nah, metode Bishop dipakai untuk menganalisa permukaan gelincir yang berbentuk lingkaran. Dalam metode ini, diasumsikan bahwa gaya-gaya normal total berada atau bekerja di pusat alas potongan dan bisa ditentukan dengan menguraikan gaya-gaya pada potongan secara vertikal atau normal. Persyaratannya, keseimbangan dipakai pada potongan-potongan yang membentuk lereng tersebut. Metode Bishop menganggap bahwa gaya-gaya yang bekerja pada irisan mempunyai resultan nol pada arah vertikal. Nah, ini adalah pemahaman tentang rumus metode Bishop. Nah, namun sekarang sudah ada aplikasi yang memudahkan dalam perhitungan kestabilan lereng. Nah, untuk lereng dibagi menjadi berapa ini? N buah slat irisan. Nah, ini adalah tabel 1 persamaan yang diketahui metode Bishop. Ini ada keseimbangan normal, keseimbangan tangensial, keseimbangan momen. Nah, ini adalah rumusnya dari metode Bishop. Namun di sini Bapak tidak menjelaskan rumus ini. Yang pasti kalian tahu bahwa metode Bishop lah metode yang dipakai untuk mengukur analisa kestabilan lereng. Nah, karena di metode Bishop dia akan mengetahui faktor keamanan, gaya-gaya normal, posisi gaya-gaya horizontal antara slide, gaya-gaya vertikal antara sleeve, tinggi gaya-gaya antara sleeve. Secara umum ada 3 macam asumsi yang dapat dibuat. Asumsi mengenai distribusi tegangan normal sepanjang permukaan gelincir. Itu asumsi.
Yang kedua, asumsi mengenai inklinasi dari gaya-gaya antar potongan. Yang ketiga adalah asumsi mengenai posisi garis resistan gaya-gaya antar potongan. Jadi namanya juga analisis, itu sebatas asumsi semua. Jadi pendekatan. Pada sebagian besar metode analisis, gaya normal diasumsi bekerja di pusat alas dari tiap potongan. Sebab potongan tipis ini diterapkan pada sejumlah asumsi. Metode Bishop ini menggunakan asumsi sebanyak 2 kali N dikurang 1. Prinsip dasarnya sebagai berikut. Ini prinsip dasarnya, kekuatan geser didefinisi dengan menggunakan hubungan linear mode kolom, menggunakan keseimbangan normal, menggunakan keseimbangan tangensial, menggunakan keseimbangan momen. Nah, memang materi ini kalian harus menghitung dan harus studi kasus di lapangan. Kenapa Bapak tidak ajarkan lebih dalam mengenai ini? Karena ini adalah jurnal ilmiah. Memang kalian harus memahami konsep dasar dulu sebelum terjun ke jurnal ilmiah ini. Namun yang pasti kalian harus pahami bahwa landasan teorinya tentang analisa kestabilan lereng kalian harus pahami. Itu adalah landasan teori yang utamanya. Nah, ini adalah rumus dari metode Bishop. Kalau kita lihat, mungkin beberapa kalian akan pusing lihat ini gambar apa, tampak apa, dan dari mana. Gitu. Bentar, bentar. Oke, nah, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini, kalau kita lihat W itu adalah berat total pada irisan. W, berat total. Selanjutnya EL sama ER. EL, EL sama RER. Nah, ini EL sama di sini. Ini adalah gaya antar irisan yang bekerja secara horizontal. Jadi ini dari atas, beban total, terus ada lagi nih dari gaya horizontal. Kalau X, nah X itu adalah gaya vertikal. X. Selanjutnya P gaya normal pada irisan, P gaya normal. Selanjutnya T, ini T adalah gaya geser pada gaya geser dalam irisan. B adalah lebar dari irisan, I panjang dan irisan. Nah, itu. Nah, ini adalah sama delta adalah sudut kemiringan dan edar. Ini apa nih? Alpha. Nah, dengan memperhitungkan keseimbangan gaya, maka rumus untuk faktor keamanan FK metode Bishop diperluas berikut. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Jadi, di dalam rumus ini ada tingkat nilai FK teoritisnya. Nah, faktor keamanan terhadap longsoran didefinisikan sebagai perbandingan kekuatan geser maksimum yang dimiliki tanah di bidang longsor yang diandaikan dengan tahanan geser yang diperlukan untuk keseimbangan. Jadi, ini rumusnya. Nah, jika nilai FK-nya lebih besar dari 1, dia dikatakan stabil. Jika FK-nya sama dengan 1, dia kritis. Kalau FK-nya kurang dari 1, artinya labil. Ini adalah faktor keamanan dari kestabilan lereng. Nah, ini secara teoritis. Nah, ini ada juga FK dalam praktiknya. Jadi, kalau dia lebih besar di 1,5, dia stabil. Kalau dia 1,07 sampai, nah ini sampai 1,07 sampai 1,5 itu dibilang kritis. Kalau lebih kecil dari 1,07 dibilang labil. Nah, itu adalah faktor keamanan. Cara mendapatkan nilai FK ini sesuai rumus. Nah, ini rumusnya. Cuma ini harus pakai data-data yang mendukung. Nah, seperti itu. Itu adalah penjelasan singkat tentang analisa kestabilan lereng. Ini adalah pengantar buat kalian jika kalian kuliah nanti di teknik sipil, kalian
akan mempelajari hal-hal seperti ini. Nah, ini banyak sekali pengujian-pengujian yang dilakukan, data-data yang diambil, nah seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Melihat bahwasanya apa di suatu kabupaten. Oke, ada pertanyaan? Boleh Kah? bertanya nggak Pak? Ya, Kalau di luar dari ini, boleh, dari boleh. pembahasan Pak tadi yang mengenai rumus. Boleh. Tanya apa aja Misalnya bebas. kalau kita mau ini Pak, mau mengetahui kestabilan rank, bisa nggak kalau kita menggunakan alat kayak total station gitu, biar tahu bahwa ini stabil atau belum tuh. Biasanya tuh kan kalau di total station, kalau dimasukkan ke peta kayak menggunakan apa namanya ArcGIS atau apa tuh biasanya kelihatan gitu Pak. Kalau dari total station langsung bisa nggak kelihatan datanya gitu Pak? Oke, terima kasih untuk Boy atas pertanyaannya. Jadi gini, alat total station itu hanya mengambil data topografi. Jadi dia hanya ambil data awal atau dibilang data primer. Jadi dia mengambil data topografi, kenampakannya seperti apa dulu kondisi alamnya. Nah, jadi di situ kita tidak tahu nih cagaran longsor atau tidak karena dia hanya menampilkan data real lapangan. Nah, selanjutnya untuk menganalisa kestabilan lereng perlu diketahui kondisi tanah tadi kan. Intinya itu kondisi tanah, jadi perlu diambil sampel tanah, diukur dulu slopnya seperti itu. Namun kita juga bisa mengira-ngira kan. Nah, total station nih, misalnya kita tembak lo, dapatlah kemiringannya, ambillah 45 derajat. Secara kasat mata pun kita bisa tahu kan kondisi tanahnya seperti itu, otomatis jika dikasih beban di atasnya kemungkinan longsor kita bisa ngira-ngira dulu kan tanpa perlu kita lakukan uji. Nah, ini misalnya contoh nih. Nah, ini misalnya kita ambil pemetaan, terus kita topo dan bentuk tanahnya seperti ini misalnya. Nah, bentuk tanahnya seperti ini misalnya, bentuk tanahnya. Habis kita topo nih. Nah, ini contohnya alatnya di sini. Alat kita berdiri di sini. Nah, alat di sini. Bentuk topografi kita adalah bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira nih longsor atau tidak? Paling kita cek dulu kondisi tanahnya. Tanahnya pasir kah, tanah liat kah, apa-apa. Terus kita ukur juga ketinggian dari total station kan kelihatan ya, ketahuan ya. Ini tingginya berapa meter. Ambillah tingginya nih 3 meter misalnya. Nah, tingginya nih 3 meter. Ambil nih 3 meter. Ambil contoh. Nah, dengan kondisi seperti ini, lerengnya sekitar 45 derajat contohnya. Ini kan 45 derajat contohnya. Nah, 45 derajat. Nah, kita bisa tahu nih, oh, tanah ini pasir, kondisi lerengnya 45, kita bisa ngira-ngira, misalnya dikasih beban di sini, dikasih beban, coba aja kalian berdiri di ujung sini. Kalau ini longsor, hati-hati nih, ini bisa longsor nih. Nah, itu adalah orientasi awal kita. Maksudnya survei awal kita untuk mengetahui ini tanah nih kira-kira bisa longsor atau tidak. Jadi dari TS itu cuman menampilkan data topografi. Kesimpulannya apakah itu bisa longsor atau tidak, untuk langkah awal kita cek dulu kondisi tanahnya. Kalau tanahnya berpasir, coba kita lihat dari kenampakan alam, kita bisa tahu jadi misalnya di alam itu banyak tebingnya, banyak terjal-terjal tapi tidak longsor, berarti tanahnya lumayan kuat. Tapi tetap ketika dikasih beban ada potensi longsor. Potensi longsor tetap ada, tergantung beban. Jadi intinya dari pertanyaan Boy tadi, apakah total session bisa memprediksi longsor? Jawabannya tidak bisa. Karena total session hanya mengambil data topografi dari lokasi yang akan kita bangun atau kita teliti seperti itu. Untuk mengetahui itu longsor atau tidak, itu perlu dilakukan uji dan juga untuk menganalisa bagaimana penanganannya harus dilakukan analisa kestabilan lereng untuk mengetahui berapa kekuatan lereng tersebut menahan beban. Itu intinya. Paham lah, Boy? Baik Pak, paham Pak. Oke, ada lagi pertanyaan?
Ada lagi Hajat kah, Danis kah, siapakah lagi? Asril kah? Oh iya, lupa nih. Absen dulu kalian lah. Lupa. Oke, sambil absen lah di anu chat anu apa namanya, Zoom. Boleh absen dulu. Sambil absen. Oke, ada pertanyaan kah? Pak, mau nanya Pak. Ya, Tapi ini di luar pelajaran nggak apa-apa Kak, Pak? kalau Anu Pak, apa namanya itu? Kapan pelajaran tatap muka Pak? pelajaran tatap muka sudah mulai, cuman itu untuk kelas 1, 2. Kalau untuk kelas 3 sama kalian kelas 4 itu online saja gitu. Mereka sudah mulai nih di sekolah, sudah mulai tatap mukanya, tapi terbatas, dibagi per sesi. Berarti kami ini nanti itu sampai lulus tuh online terus Pak lah. Online terus. Ada praktik kan kalian Oke. sudah? Nggak ada prakteknya, Kak, Pak. Iya Ada. Pak. Memang nggak ada, nggak turun ke sekolah. memang nggak ada praktik kalian sudah. Kalian kan sudah sebenarnya teori-teori ya. Praktiknya sudah habis. Kecuali kalau kalian mau main ke sekolah, tapi memang susah juga kalau main ke sekolah lihat alat kan. Nggak ada yang guru yang mendampingi karena sudah mulai masuk. Gitu. Kecuali izin dan papus dulu. Ada salam Pak. Hmm? Dari senior Bapak, Siapa? dari judul Bapak, Tip Amdi, dari Mbak Pur, Mbak Ayu, Bang Purbis, tingkat Pak. Siapa? Apanya? Mereka kerja di perusahaan Pak. Kemarinnya guru kalian Pak Dek Supriyanto katanya. Alumni kah? Ya nih Pak, Alumni SMK 4 kah? bukan alumni dari itu fakultas sama Bapak. Oh. Kenal ya? Ya katanya kenal sama Bapak. Iya, tadi oleh satu kampus terkenal. Oke, sudah absen loh Bapak nih. terlalu terkenal. Iya, memang terkenal. Sudah absen loh semua loh. Kalau kalian mau main-main ke sekolah, misalnya mau lihat alat ya, Bapak ada jadi sekolah setiap hari Senin sampai Jumat, boleh main-main ke sekolah. Tapi kalau ada Bapak kosong, boleh Bapak dampingi kalian. Tapi ingat, harus lapor dulu. Sama jaga prokes kita, jangan berkerumun kita. Jadi misalnya nih, cuma 2 atau 5 orang saja, jangan banyak-banyak kayak gini. Biar tidak berkerumun kita. Nah, kalau kalian mau nostalgia, gitu, lihat alat. Sudah absen semua kan? Simpanlah. Oke, Bapak peneliti screenshot sebentar lah. Kita screenshot. Aktifkan kameranya sebentar. Rambut boy ini panjang benar, pajak panjang juga, Anggi panjang. Untungnya gak ada tatap muka, ya tatap muka sudah potong. Oke, sudahkah kita screenshot dulu lah. Siap, 1, 2, 3. Oke, thank you karena sudah absen semua. Bapak rasa cukup. Terima kasih atas pertemuannya. Kayaknya minggu depan kita akan materinya tentang menghitung cadangan. Ini materinya menghitung cadangan, bukan kalian menghitung cadangannya gitu. Cuman materinya menghitung cadangan batu bara seperti itu. Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi minggu depan di
Kita jumpa hari Rabu lah, ada perubahan jadwal. Jadi kita dari kemarin hari Selasa nih, hari Rabu sudah masuknya. Kita hari Rabu masuk hari jam 9 sampai selesai. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi minggu depan.